Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan memasuki perkuliahan pertemuan keempat ya, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai anatomi sistem saraf. Pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman kan sudah membahas mengenai pengantar dari biopsikologi, lalu juga metode-metode penelitian dalam geopsikologi, yang mana teman-teman sudah tidak asing lagi yang mendengar istilah neuroanatomi gitu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai anatomi dari sistem saraf ini. Untuk sistem saraf ini, dia memiliki dua sistem, yaitu yang pertama sistem saraf pusat, yang kedua adalah sistem saraf tepi. Nah, kalau sistem saraf pusat itu ada dua organ yang berfungsi di sana, yaitu ada otak dan ada sumsum tulang belakang. Sedangkan pada sistem saraf tepi itu ada saraf dan ganglia tepi, di mana kalau misalnya sistem saraf tepi ini ada yang disebut dengan sistem otonomik, saraf otonomik, lalu juga ada disebut dengan sistem saraf somatik gitu. Yang mana ini akan dijelaskan nanti di slide-slide berikutnya. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman bahwa kalau sistem saraf pusat itu kan ada otak, lalu ada sumsum tulang belakang, ini yang berwarna merah. Nah, sedangkan kalau sistem saraf tepi ya dia di tepi. Jadi ada saraf dan ganglia tepi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari si sistem saraf tepi. Nah, teman-teman, otak itu kan adalah massa yang besar ya, yang mana dia berisi neuron, glia, dan sel penyokong lain. Nah, otak ini merupakan organ yang paling terlindungi dalam tubuh kita, karena dia terbungkus dalam tengkorak kokoh dari tulang keras dan mengambang dalam cairan yang disebut dengan cairan cerebrospinal. Nah, otak ini, teman-teman, dia menerima pasokan darah dalam jumlah besar, dan secara kimiawi dia dilindungi oleh yang disebut dengan brain-blood barrier, yang mana itu akan dijelaskan juga nanti ya. Lalu di sini kalau otak ini dia dalam kerjanya, dia membutuhkan pasokan darah, teman-teman, yang mana pasokan darah ini dibutuhkan itu secara konsisten dan dalam jumlah yang sama, yaitu sekitar 20% dari aliran darah dari jantung. Karena otak ini tidak bisa menyimpan bahan bakarnya dan tidak dapat mengekstraksi energi tanpa oksigen seperti yang dapat dilakukan oleh otot, sehingga dia memang membutuhkan pasokan darah ini. Nah, gimana kalau misalnya pasokan darah ini terhambat? Kalau terhambat atau ada permasalahan pasokan darah ini, salah satu yang gangguan yang eee, tampak, yaitu salah satunya adalah stroke ya teman-teman. Ini berarti ada permasalahan dari pembuluh darah gitu ya, yang mana yang mengalir ke otak. Nah itu. Di mana di sini, untuk otak sendiri, gangguan 1 detik aja itu akan menyerap sebagian besar oksigen yang larut dalam darah. Bahkan kalau misalnya ada 6 detik ya, terjadi gangguan dalam otak, itu membuat orang hilang kesadaran. Beberapa menit itu akan menyebabkan kerusakan permanen gitu. Nah, jadi ada misalnya orang yang tiba-tiba pingsan gitu ya teman-teman. Nah, hilang kesadaran itu perlu juga kita ketahui ada apa permasalahannya gitu teman-teman. Nah, untuk sistem saraf pusat sendiri ya teman-teman, di sini untuk otak sendiri, untuk struktur batang otak itu terdiri dari ada yang disebut dengan area abu-abu, gray matter, dan ada yang disebut dengan area putih ya, white matter. Nah, kalau materi abu-abu itu biasanya di dalam batang otak itu terdiri dari badan sel saraf yang memiliki inti. Sedangkan kalau materi putih ya, nah itu biasanya terdiri dari akson, yang mana bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel yang berasal dari bagian lain dalam sistem saraf pusat. Nah, ini memang kalau dalam otak ini nanti kita akan membahas juga ya teman-teman, ada yang disebut dengan lobus frontal, lobus parietal, sistem limbik gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah pernah belajar sistem saraf ini mungkin tidak asing lagi ya dengan istilah-istilah ini gitu. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman untuk membahas mengenai sistem saraf ini,
terutama yang otak. Nah, kita perlu tahu dulu nih arah dari otak ini. Nah, jadi sama seperti misalnya arah mata angin ya, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, otak ini pun juga punya eh, arah teman-teman, di mana kalau misalnya arah dalam otak ini ada yang namanya dorsal, ada yang namanya ventral, ada yang namanya lateral. Kalau dorsal itu berarti dia menghadap ke langit, kalau ventral itu berarti dia menghadap ke tanah. Lalu kalau rostral atau anterior itu berarti dia menghadap ke depan. Kalau caudal atau posterior itu berarti dia menghadap ke buntut ya, ngarahnya ke buntut gitu. Nah, ke belakang gitu. Nanti ada juga yang disebut dengan lateral. Kalau lateral ini dia itu biasanya dari tengah ke samping. Kalau medial itu dari samping ke tengah gitu. Nah, jadi memang sistem saraf vertebrata itu ada 3 sumbu. Ada anterior posterior, lalu ada dorsal ventral, dan ada medial lateral. Nah, ini nanti boleh teman-teman baca lebih lanjut mengenai direction dari si otak ini ya, arah dari otak. Nah, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari otak. Nah, jadi otak ini teman-teman, dia ini kan adalah yang paling terlindungi ya, karena dia memang adalah fungsi pusat gitu ya dari manusia gitu. Nah, dalam otak, jadi otak ini dan sumsum tulang belakang itu terbungkus dalam tulang dan ditutupi oleh 3 meninges. Yang mana kalau meninges ini atau membran keras ini, nah kita melihat. Nah, kalau meninges ini kita ngelihat ya, oh ini terdiri dari beberapa lapisan. Nah, dalam meninges ini ada yang disebut dengan duramater, di mana duramater ini adalah lapisan luar yang tebal, kokoh, fleksibel, tapi tidak dapat direntangkan. Lalu ada lapisan kedua ya dari meninges ini yang disebut dengan membran arachnoid, di mana kalau membran arachnoid ini adalah lapisan yang halus, selaputnya tuh seperti jaring laba-laba, lunak, lalu dia juga mirip spons. Di bawahnya itu di bawahnya membran arachnoid ini terdapat ruang yang disebut dengan ruang subarachnoid, yang mana untuk ruang subarachnoid ini berisi pembuluh darah besar dan cairan cerebrospinal. Lalu lapisan yang terakhir itu ada piameter. Nah, piameter ini melekat pada otak dan urat saraf tulang belakang dan dia mengikuti lekuk-lekuk permukaan dan dia sangat halus. Nah, jadi otak dan sumsum tulang belakang itu ada nih 3 membran keras gitu yang melindunginya, yaitu ada duramater, ada arachnoid, lalu ada piameter. Nah, ini ya teman-teman bisa dilihat lapisan-lapisannya. Lalu kita akan membahas lagi tentang ventrikular otak dan cairan cerebrospinal. Teman-teman, otak kita itu kan beratnya sekitar kalau otak dewasa itu 1,4 ya kalau nggak salah 1,4 kilo gitu ya. Nah, itu berat loh teman-teman 1,4 kilo gitu ya kalau kita mengangkat sesuatu gitu. Tapi kenapa ketika kita membawa otak kita itu tidak terasa berat ya teman-teman? Jadi alasannya adalah karena otak kita itu mengambang teman-teman di dalam cairan cerebrospinal yang terkandung tadi di dalam ruang subarachnoid. Nah, jadi otak kita itu dia mengambang di dalam cairan cerebrospinal. Jadi cairan cerebrospinal itu mengelilingi si otak ini. Nah, sehingga itulah yang membuat kita terasa ringan. Otak kita ini tetap terasa ringan meskipun dengan berat 1,4 kilo gitu ya. Nah, itu. Nah, di sini untuk ventricle sendiri itu ya teman-teman, yang mana kalau ventricle itu, ini teman-teman lihat ya, di sini ada lateral ventricle, ada third ventricle, lalu ada cerebral, lalu ada fourth ventricle. Nah, ini memang ventricle itu adalah ruangan berongga yang berisi cairan cerebrospinal di dalam otak. Ada 4 ventricle otak, yaitu teman-teman yang 2 ventricle samping di belahan otak besar,
Nah, nih ya, lateral ventricle. Nih, dia di samping belahan otak besar, lalu ada satu ventricle di tengah otak, ini yang third ventricle, dan ada satu di belakang otak. Nah, yaitu fourth ventricle tadi. Nah, itu adalah 4 ventricle otak. Ventricle ini saling terhubung ya teman-teman satu sama lain oleh serangkaian tabung, yang mana serangkaian tabung itu disebut dengan aqueduct cerebrum. Cairan cerebrospinal itu dihasilkan oleh plexus choroid ventricle lateral ketiga dan keempat. Nah, jadi cairan cerebrospinal itu diproduksi di sini teman-teman, di 3 dan 4 ini ya. Nah, lalu cairan cerebrospinal ini mengalir dari kedua ventricle lateral ke dalam ventricle ketiga melalui aqueduct cerebrum ke dalam ventricle keempat, kemudian ke dalam rongga subarachnoid, dan akhirnya kembali diserap ulang ke dalam aliran darah melalui granulasi arachnoid. Nah, jadi inilah perjalanan dari cairan cerebrospinal ini, teman-teman. Apabila sebagian cairan cerebrospinal ini terkuras, teman-teman, maka kita akan sering mengalami sakit kepala yang hebat, dan juga ada rasa sakit yang ditusuk setiap kali pasien menyentak kepalanya. Nah, jadi bahaya teman-teman pada saat cairan cerebrospinal ini terkuras. Terkadang aliran dari cairan cerebrospinal ini tersumbat oleh tumor di salah satu saluran sempit yang menghubungkan ventricle, yaitu aqueductus cerebri. Halangan yang mengganggu aliran normal inilah yang menyebabkan dinding ventricle ini mengembang, teman-teman. Sehingga inilah yang membuat adanya gangguan dari hidrocephalus, ya. Nah, karena cairan cerebrospinal ini tersumbat oleh tumor, gitu teman-teman. Jadi cairan cerebrospinal itu sangat penting ya dalam otak. Dia melindungi otak juga, lalu otak mengambang di sana, gitu ya. Nah, sehingga bahkan kalau misalnya cairan itu terkuras saja, maka kita akan sakit kepala. Sakit kepala ini juga bukan sakit kepala biasa, tapi sakit kepala hebat. Bahkan kalau misalnya dia tersumbat ya oleh salah satu tumor cairan cerebrospinal ini, maka akan membuat dinding ventricle ini mengembang, teman-teman. Nah, itu. Lalu yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, ada yang disebut dengan blood-brain barrier, di mana memang teman-teman otak kita itu kan adalah organ dari elektrokimia yang fungsinya itu dapat sangat terganggu apabila ada zat-zat kimia asing gitu loh. Nah, ada jenis bahan kimia tertentu gitu. Nah, sehingga terdapat sebuah mekanisme di otak yang dapat menghalangi zat beracun ini yang lewat dari darah ke otak. Yang mana ini adalah disebut dengan blood-brain barrier. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat ya, ini brain, ini otaknya, nah blood ini di sini. Baru yang di bawahnya ini ada piameter, ya, dan lapisan-lapisan yang melindungi otak tadi ya. Nah, ini. Jadi, blood-brain barrier ini adalah struktur spesial dari pembuluh darah di otak. Di otak, sel-sel dinding pembuluh darahnya sangat padat, sehingga dia menghalangi masuk dari molekul-molekul yang mungkin itu berbahaya gitu bagi otak. Namun, blood-brain barrier ini juga tidak menghalangi molekul besar, yang mana molekul besar ini adalah yang dibutuhkan untuk kerja otak gitu. Yang penting untuk fungsi otak seperti misalnya glukosa gitu. Nah, dia tidak menghalangi. Jadi, blood-brain barrier ini hanya menghalangi bahan kimia, zat-zat kimia yang mana itu dapat mengganggu fungsi dari otak, gitu teman-teman. Nah, kita akan masuk ke dalam perkembangan otak, teman-teman. Jadi, otak ini sebenarnya kan sudah berkembang itu dari 3 minggu pasca pembuahan sebenarnya, teman-teman. Nah, jadi otak manusia itu udah sangat awal gitu berkembangnya. Indikasi awalnya dari perkembangan otak itu adalah adanya 3 pembengkakan yang terjadi di ujung anterior pada tabung cairan ya teman-teman, yang berkembang menjadi yang mana ini berkembang nanti menjadi otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Nah, di mana nanti teman-teman otak tengah ini akan yang mana nanti pembengkakan otak ini akan tumbuh menjadi, kalau misalnya otak depan itu ada 2 pembengkakan yang berbeda.
Nah, kalau misalnya otak belakang itu juga ada. Nah, tapi kalau otak tengah itu nggak ada. Kalau otak depan itu dia akan berkembang ya teman-teman, misalnya menjadi telencephalon, diencephalon gitu. Sedangkan kalau misalnya otak belakang itu dia akan berkembang menjadi misalnya metencephalon dan milencephalon gitu atau medula. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini kita bisa melihat ya bahwa telencephalon ini adalah yang paling besar ya teman-teman. Karena memang dia yang sangat berkembang pesat gitu dalam perkembangan otak gitu. Nah, nanti kita akan membahas ya teman-teman di mana memang 5 hal ini adalah divisi otak yang paling penting. Pertama kita akan membahas tentang telencephalon. Kalau telencephalon ini memang bagian terbesar dari otak manusia, yang mana dia terdiri dari hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Tugasnya telencephalon ini, teman-teman, adalah menafsirkan input sensorik dan memediasi proses kognitif yang kompleks. Contoh misalnya proses belajar, berbicara, lalu problem solving. Nah, itu yang bertugas adalah bagian dari telencephalon. Lalu dalam telencephalon ini kita mengenal juga dengan istilah ada yang disebut dengan korteks cerebral, yang mana korteks cerebral ini adalah lapisan jaringan yang melindungi hemisfer cerebral. Pada manusia, korteks cerebral ini sangat berbelit-belit, jadi dia sangat berkerut-kerut. Nah, eh, namun kebanyakan kalau misalnya mamalia yang lain gitu ya, korteksnya itu tidak berbelit teman-teman karena dia adalah otak halus gitu. Nah, korteks cerebral ini nanti itu juga ada yang disebut dengan namanya visura. Visura ini ada berbagai macam teman-teman, di mana visura ini mungkin teman-teman bisa melihat ya di sini ada visura longitudinal, ada visura sentral, ada visura lateral. Nah, itu apa sih? Jadi kalau visura longitudinal itu adalah alur yang mana dia memisahkan dua belahan otak vertebrata. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Jadi di sini nampak ya ada pemisah gitu dari dua belahan otak ini. Jadi hemisfer kanan dan hemisfer kirinya gitu terpisah. Kalau visura sentral dan lateral ini dia membagi setiap belahan menjadi 4 lobus. Yang mana nanti ada lobus frontal gitu ya, lalu lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Yang mana ini nanti lobus-lobus ini memiliki juga fungsinya masing-masing, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dalam telencephalon ini, karena dia bagian yang penting, teman-teman ya, ada dalamnya korteks cerebral, yang mana ini memang memang bentuknya itu berbelit-belit ya, berkerut-kerut gitu. Nah, lalu juga nanti dalam telencephalon ini ada yang disebut dengan visura, yang mana dia membagi otak ini ya, menjadi ada yang 4 bagian, ada juga yang menjadi 2 bagian gitu. Nah, ini adalah yang tadi dibelah oleh si visura sentral tadi ya teman-teman, pembagiannya. Ada lobus occipital, ada lobus parietal, lalu ada lobus temporal, dan ada lobus frontal. Kalau lobus occipital ini teman-teman, dia berfungsi sebagai analisis input visual. Nah, di mana lobus occipital ini dia berfungsi untuk memahami objek lewat indera penglihatan. Lalu juga dia berusaha untuk berproses dalam memahami kata-kata dalam tulisan. Nah, itu juga fungsinya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, kalau lobus occipital ini yang berwarna hijau. Berarti ini bagian dari lobus occipital. Nah, lalu lobus parietal. Kalau lobus parietal ini memiliki fungsi untuk menganalisis sensasi dari tubuh. Contoh misalnya sentuhan, lalu juga memahami lokasi objek. Jadi di mana tubuh sendiri dan juga mana objek gitu ya. Dan juga di sini untuk lobus parietal ini berfungsi untuk mengarahkan perhatian kita. Nah, lobus parietal ini yang berwarna pink ya teman-teman. Nah, ini adalah lobus parietal. Lalu ada disebut dengan lobus temporal.
Lobus temporal ini, teman-teman, berfungsi dalam pendengaran dan bahasa, yang mana dia mengidentifikasi pola visual yang lebih kompleks dan juga memori. Nah, lobus temporal ini kita bisa lihat yang warna kuning. Nah, ini adalah bagian dari otak yang mana ini adalah lobus temporal. Lalu terakhir adalah lobus frontal. Lobus frontal ini dia di depan, teman-teman. Nah, lobus frontal ini dia berfungsi untuk mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku gitu ya, memori, emosi, dan kepribadian. Dia juga berperan dalam fungsi intelektual seperti misalnya thinking, lalu analisis, penalaran, problem solving, decision making, dan juga perencanaan. Lalu hipokampus. Nah, ada hipokampus yang mana ini nanti ada bagian sistem limbik, itu juga akan ada bagiannya, teman-teman ya. Dan dia terletak di dalam lobus temporal ini. Nah, hipokampus itu juga terletak di dalam lobus temporal ini. Jadi paling dalamnya gitu, paling ujung gitu. Nah, ini adalah bagian otak yang mana berfungsi untuk mengolah memori tertentu, seperti salah satunya adalah mengolah memori dari spasial. Nah, lalu ada tadi bagian dari otak ya, sudah telencephalon, ada milencephalon, atau yang disebut dengan medula. Nah, di sini adalah divisi paling posterior dari otak. Sebagian besar terdiri dari saluran yang membawa sinyal antara bagian otak dan tubuh. Dalam milencephalon ini, atau medula ini, ada nama disebut dengan formasi retikular, yang mana dia adalah jaringan kompleks yang menempati inti pusat batang otak dari batas posterior mielencephalon ke batas anterior otak tengah. Nah, formasi retikular ini berperan dalam gairah dan beberapa fungsi seperti misalnya untuk tidur, perhatian, gerakan, pemeliharaan otot, dan berbagai refleks jantung, peredaran darah, dan pernapasan, teman-teman. Nah, ini tadi kita udah ngeliat ya, untuk ini sendiri di mana milencephalon tadi, ini ya, milencephalon ini adalah bagian dari batang otak. Kalau telencephalon tadi di sini. Oke, diencephalon di sini, mesencephalon di sini. Nah, oke teman-teman. Lalu ada disebut dengan metencephalon. Nah, metencephalon ini sebenarnya ada juga dalam metencephalon ini si retikular formasi ini, formasi retikular ini ada dan fungsinya sama dengan yang ada di medula tadi. Nah, kalau dalam metencephalon ini ada yang disebut dengan pons. Pons ini adalah salah satu divisi utama dari metencephalon, yang mana kalau untuk divisi yang lainnya adalah cerebellum. Oke. Nah, fungsi dari pons ini adalah membawa pesan dari otak besar ke medula oblongata dan otak kecil, serta memiliki saluran yang membawa sinyal sensorik ke talamus. Pons ini membantu dalam mengontrol berbagai aktivitas tubuh juga, teman-teman. Contoh misalnya produksi air mata, mengunyah, berkedip, gitu ya, penglihatan, keseimbangan, pendengaran, ekspresi wajah, dan pernapasan. Jadi dalam metencephalon ini, pons ini sangat berfungsi ya, teman-teman. Nah, itu. Lalu ada kemudian adalah mesencephalon. Nah, mesencephalon ini teman-teman ada dua bagian penting, yaitu ada tektum sama tegmentum. Kalau tektum itu adalah permukaan dorsal otak tengah. Pada mamalia biasanya tektum itu terdiri dari dua pasang tonjolan yang mana disebut dengan coliculi atau bukit-bukit kecil. Yang mana ini biasanya berfungsi dalam pendengaran dan visual motor. Tapi hal ini berbeda kalau pada vertebrata. Kalau pada vertebrata, fungsi tektum ini sepenuhnya adalah di visual motorik. Nah, bagian dari tektum ini, teman-teman, kita kalau misalnya tektum ini ya, nah ini di sini kan dia daerahnya tidak terlalu besar ya daerahnya. Kalau yang besar itu adalah bagian dari tegmentum. Bagian dari tegmentum itu macam-macam teman-teman. Ada substantia nigra, ada red nucleus, ada di sini ada cerebral aqueduct
yang mana ini memiliki fungsinya masing-masing. Seperti misalnya bagian dari tegmentum dari 3 ini teman-teman bisa baca juga di buku gitu ya, yang mana yang bagiannya itu berperan dalam memediasi efek analgesik gitu ya, pengurangan rasa sakit, dan yang mana berfungsi sebagai sistem sensori motor. Jadi yang jelas bagian dari tegmentum ini, 3 hal ini yang mana ini berfungsinya adalah ada yang sebagai mediasi dari efek analgesik ya, pengurangan rasa sakit gitu. Lalu ada juga yang berfungsi sebagai sistem sensori motor. Nah, lalu selanjutnya kita membahas tentang diencephalon. Diencephalon ini teman-teman terdiri atas 2, ada talamus dan hipotalamus. Kalau talamus itu, ini teman-teman bisa lihat ya, talamus itu ada 2, ada right talamus, ada talamusnya itu adalah kanan dan ada talamus kiri. Nah, pada permukaan talamus itu ada lamina putih, lapisan yang terdiri dari akson bermielin. Nah, ini ya, talamus itu terdiri dari banyak pasangan nukleus yang berbeda, yang sebagian besar itu berproyeksi ke korteks. Talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan impuls sensori. Nah, talamus ini teman-teman memiliki fungsi untuk menerima sinyal dari reseptor sensorik, memprosesnya, dan kemudian dia mengirimnya ke area korteks sensorik yang sesuai. Sedangkan kalau hipotalamus, dia berperan penting dalam pengaturan beberapa perilaku termotivasi. Contoh misalnya makan, tidur, dan juga perilaku seksual gitu. Nah, jadi ini talamus, ini adalah yang tadi ya lamina putihnya tadi, dan ini adalah hipotalamus. Nah, ini di diencephalon. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, ini adalah bisa dibilang ringkasan lah dari struktur otak tadi. Yang mana tadi ada telencephalon, tadi ada disebut dengan cerebral cortex, lalu tadi kita ada juga disebut dengan visura. Visura itu macam-macam. Nah, lalu ada nanti teman-teman bisa baca di bukunya ya, mengenai presental gyrus. Nah, itu apa aja gitu. Lalu ini juga ada lobus. Lobus tadi udah kita bahas juga, lobus frontal apa, temporal apa, sistem limbik. Sistem limbik akan kita bahas selanjutnya ya, basal ganglia itu juga akan kita bahas. Nah, terus tadi teman-teman juga ada diencephalon. Diencephalon itu ada talamus, ada hipotalamus. Nah, lalu ada optik, pituitary gland. Nah, ini teman-teman bisa cari ini apa ya. Nah, lalu dibaca lagi bukunya, lalu ada mesencephalon, ini ada tectum, ada tegmentum, nah tadi udah kita bahas. Nah, kita masuk ke dalam sistem limbik. Sistem limbik ini teman-teman adalah sirkuit struktur garis tengah yang mengelilingi talamus. Nah, limbik itu artinya cincin ya teman-teman, jadi dia tuh sirkuit struktur garis tengah yang mengelilingi talamus tadi. Talamus tadi letaknya di mana? Di diencephalon. Nah, sistem limbik ini karena dia juga adalah sirkuitnya dari si talamus tadi, dia berfungsi juga nih pada perilaku-perilaku termotivasi, seperti misalnya fleeing, melarikan diri, feeding, makan ya, fighting, berkelahi gitu ya, semangat gitu, yang berhubungan itu fighting, lalu ada sexual behavior, nah ada perilaku seksual. Struktur utama dari sistem limbik ini teman-teman meliputi misalnya amigdala, hipokampus, bulbus olfaktori, lalu formix, nah cingulate cortex. Nah, teman-teman bisa baca lagi septum itu apa gitu ya. Nah, lalu yang juga tidak kalah penting dari bagian otak itu juga ada yang disebut dengan basal ganglia. Basal ganglia ini berfungsi untuk mengelola pesan untuk disampaikan atau dikirimkan beberapa bagian otak. Nah, basal ganglia ini terletak di bawah cerebrum dan lateral terhadap talamus. Jadi dia ini letaknya di bagian bawah ya teman-teman. Nah, terdapat 3 struktur pada basal ganglia ini, ada nucleus caudat, ada putamen, dan ada globus pallidus. Teman-teman kalau misalnya basal ganglia ini mengalami penurunan fungsi ya, maka ada penelitian yang menemukan bahwa pada pasien Parkinson itu ditemukan penurunan fungsinya pada bangsal ganglia gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumsum tulang belakang.
Nah, sumsum tulang belakang ini kan juga adalah bagian penting dari sistem saraf pusat. Di mana untuk sumsum tulang belakang ini, teman-teman, dia ada di mana saraf tulang belakang ini melekat pada sumsum tulang belakang pada 31 tingkat tulang belakang yang berbeda. Jadi sehingga 31 kali 2, 62 nervus spinalis ini membelah saat mendekati medula spinalis dan aksonnya bergabung ke medula spinalis melalui salah satu dari dua akar, yaitu ada radix dorsal atau radix ventral. Nah, gitu. Semua akson dari akar dorsal ini, apakah somatik atau otonom, adalah neuron unipolar sensorik aferen dengan badan selnya yang dikelompokkan bersama di luar kabel untuk membentuk ganglia akar dorsal. Nah, jadi ini ya, kalau misal pada sumsum tulang belakang, kita pun juga akan membahas tentang yang disebut dengan dorsal tadi ya. Lalu di mana di sini kebanyakan adalah neuron yang unipolar. Nah, nanti teman-teman kita juga akan bahas ya tentang struktur internal dari sistem saraf ini, dari neuronnya. Ya, nanti adalah teman-teman melihat ada yang unipolar, ada multipolar gitu ya. Nah, ini untuk sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem saraf tepi. Di mana teman-teman bisa melihat ya, kalau misalnya sistem saraf tepi itu kan ada dua sistem. Ada sistem somatik dan ada sistem otonomik. Yang mana kalau sistem somatik ini ada saraf spinalnya, lalu ada juga cranial nerves-nya. Kalau misalnya sistem otonomik ini ada simpatetik, saraf simpatetik gitu ya, dan juga ada parasimpatetik. Nah, di sini teman-teman, nah kalau misalnya somatic nervous system ini, kalau sistem saraf dari somatik ini ya teman-teman, itu kan ada spinal nerve sama cranial. Nah, spinal ini terdiri dari aferen sama eferen, di mana kalau cranial ini juga sama. Kalau aferen ini biasanya dia mengelolanya itu dari dia ini menerima gitu ya teman-teman dari organ, misalnya dari mulut gitu, lalu dari indera lainnya gitu. Nah, kalau misalnya eferen itu adalah sistemnya itu yang sudah diproses gitu, yang sudah diproses dari otak, nah menuju ke indera yang mana gitu. Nah, begitu juga pada kranial juga demikian. Nah, teman-teman bisa ngelihat ya kalau misalnya ini adalah fungsi dari kranial sendiri gitu ya. Di mana ada 12 fungsi kranial ini ya. Jadi dia ada fungsinya juga sebagai penciuman, ada sebagai penglihatan, lalu ada sebagai ini ada auditori gitu ya, ada pendengaran gitu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini ada 12 fungsi gitu ya, bisa kita bilang gitu. Bagian yang mana ini berperan si kranialnya. Nah, ini adalah kalau yang ini adalah tadi yang simpatik dan parasimpatik. Nah, di mana kalau parasimpatik itu kan bekerjanya pada saat kita rileks. Kalau simpatik itu bekerjanya pada saat kita melakukan sesuatu gitu, Pak. Nah, jadi ini adalah dua hal yang berbeda, tapi dia saling bekerja sama gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman, dia bekerja di pankreas juga, kalau misalnya di perut seperti apa, di sistem pencernaan seperti apa gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca kembali gitu ya, bagaimana fungsi dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik ini dalam organ-organ tubuh manusia gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sistem simpatik ini memang yang lebih cenderung ke arah peningkatan gitu, meningkatkan gitu. Kalau misalnya parasimpatik ini dia bekerjanya pada saat ya rileks, santai gitu ya, teman-teman. Jadi ini dua saraf yang juga sangat berfungsi dalam sistem saraf pusat kita. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Nah, bagaimana fungsinya? Nah, ini teman-teman bisa baca gitu ya, lalu juga bisa baca dari bukunya gitu ya. Bagaimana kerja dari si sistem
simpatik dan parasimpatik ini, begitu teman-teman. Nah, untuk sistem saraf pusat ini sepertinya, sudah cukup ya untuk pembahasannya. Nah, tapi memang untuk sistem saraf pusat ini memang teman-teman perlu untuk mengulang kembali gitu ya, membaca kembali buku-buku literatur yang memang membahas mengenai sistem saraf ini. Yang mana biar teman-teman lebih paham lagi sistem saraf pusat itu seperti apa, lalu sistem saraf tepi itu seperti apa. Tapi tetap saja keduanya itu sama-sama berfungsi eh, dan sangat dibutuhkan oleh diri kita gitu ya. Nah, jadi dua-duanya sangat-sangat penting gitu dalam keberlangsungan eh, tubuh manusia seperti itu. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan mengenai sistem saraf pusat ya dan sistem saraf tepinya. Nah, kita akan melanjut lagi mengenai struktur dari sel-sel dari saraf ini sendiri ya, dari neuron seperti itu akan kita bahas selanjutnya. Oke, saya tutup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.